Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa tahun yang lalu di sebuah desa kecil di Jawa Barat ada seorang pemuda biasa yang meninggal dunia karena kecelakaan. Tak banyak yang mengenalnya. Ia bukan ustadz, bukan tokoh masyarakat, hanya seorang buruh harian yang hidup sederhana, bahkan cenderung miskin. Namun saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat, ada yang berbeda. Seorang penggali kubur yang sudah berpengalaman puluhan tahun tiba-tiba menangis. Ia berkata, "Ini pertama kalinya saya merasakan kubur seolah menyambut, bukan menghimpit." Bau wangi samar tercium, langit mendung tapi tak jadi hujan. Aneh, semua terasa berbeda. Keluarga almarhum pun heran, sebab tak pernah menyangka akan ada keistimewaan seperti itu pada sosok yang sederhana ini. Beberapa hari kemudian, salah seorang temannya bermimpi bertemu dengan almarhum. Ia datang dengan wajah yang berseri dan berkata, "Allah selamatkan aku dari siksa kubur karena satu amalan kecil yang aku lakukan setiap malam sebelum tidur. Amalan itu kini melindungiku di alam barzah." Apakah amalan itu? Mengapa bisa begitu besar dampaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jujur, berapa banyak di antara kita yang merasa sangat takut akan kemiskinan di dunia, tapi tidak takut menghadapi azab yang lebih mengerikan, yaitu siksa kubur. Kita sering menghabiskan waktu mempersiapkan masa pensiun kita, menabung untuk hari tua kita, membangun rumah dan merencanakan warisan. Tapi seberapa banyak dari kita yang memikirkan rumah kita yang sebenarnya, yaitu kuburan? Terutama bagi para sahabat yang sudah berusia di atas 50 tahun. Waktu kita tak lagi panjang. Dunia bukan tempat tinggal, tapi hanya tempat singgah. Yang pasti itu sesungguhnya bukanlah proyek, bukan pula cucu, bukan pula bisnis, tapi kematian dan setelahnya, yaitu alam kubur. Sahabat beriman, tahukah Anda bahwa di alam kubur bahkan orang yang beriman pun akan dihimpit bumi hingga tulang rusuknya remuk? Lalu bagaimana
dengan yang hidupnya penuh dengan kelalaian. Pertanyaannya sekarang, adakah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari himpitan kubur yang menghancurkan? Adakah zikir, doa, atau ayat yang bisa menjadi pelindung abadi di alam gelap itu? Jawabannya tentu saja ada, tapi banyak dari kita yang belum tahu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan klik like untuk bantu dakwah ini supaya tersebar. Jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian penting berikutnya. Dan tulislah doa dan hajat Anda di kolom komentar. Siapa tahu dari doa orang lain di kolom itu Allah kabulkan hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, pastikan juga tonton sampai akhir, karena jika Anda hanya memahami setengah, Anda bisa kehilangan satu penjaga terbaik yang Allah siapkan di alam kubur. Sahabat yang dirahmati Allah, saat kita berbicara tentang kematian, maka kita sedang membicarakan pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini sementara, sedangkan alam kubur adalah gerbang pertama menuju keabadian. Namun sayangnya, banyak dari kita yang hanya menyiapkan kain kafan dan batu nisan, tapi lupa menyiapkan cahaya untuk alam kubur kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam kubur ini orang mukmin dihimpit dengan himpitan yang menghancurkan punggung dan dadanya. Sedangkan bagi orang kafir, kubur ini akan dipenuhi dengan api. Hadis riwayat Baihaqi. Siksa kubur itu nyata. Ia bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi sebuah peringatan yang penuh kasih dari Allah agar kita tak meremehkan kehidupan setelah kematian. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat mulia yang ketika wafatnya mengguncangkan ars, yang ribuan malaikat ikut menyambutnya, tetap mengalami himpitan kubur. Kenapa? Karena beliau pernah lalai dalam bersuci dari buang air kecil. Sahabat yang beriman, kalau Sa'ad bin Mu'adz saja masih dihimpit, maka bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelut dalam kelalaian? Kadang solat masih terburu-buru, kadang masih menggunjing saudara sendiri, kadang membaca Al-Quran hanya saat ada musibah. Apakah kita sudah siap untuk masuk ke dalam tanah yang akan menghimpit tubuh kita? Apakah sudah cukup amalan kita untuk menerangi tempat yang akan menjadi rumah kita selamanya sebelum hari kiamat? Namun Allah Maha Pengasih. Dia tidak membiarkan hambanya masuk ke alam kubur tanpa bekal penjagaan. Dan di antara bentuk kasih sayang itu, Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quran yang jika dibaca setiap malam akan menjaga, melindungi, dan membela kita dari siksa kubur. Itulah surat Al-Mulk, satu surat 30 ayat, tapi kemampuannya luar biasa. Apa sesungguhnya keistimewaan dari surat Al-Mulk ini?
Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Surat Al-Mulk akan datang sebagai pembela, sebagai penolong, dan bahkan penghalang siksa bagi orang-orang yang rutin membacanya. Disebutkan dalam berbagai riwayat, surat ini akan berbicara kepada malaikat ketika malaikat azab hendak datang dari arah kepala si mayit. Maka surat ini berkata, tidak ada jalan bagimu dari sisiku, aku menjaga dia. Malaikat datang dari kaki, dan surat itu berkata, tak ada jalan dari sini, karena aku telah menjaga dari sisi kakinya. Inilah pengawal kubur yang sejati, bukan harta, bukan ketenaran, bukan anak cucu, tapi ayat-ayat yang kita baca, kita renungi, dan kita amalkan selama hidup kita. Apa yang membuat surat ini begitu dahsyat? Surat Al-Mulk adalah surat tentang kekuasaan Allah. Ayat-ayatnya membicarakan bagaimana Allah menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan langit bertingkat-tingkat, dan bagaimana orang-orang yang ingkar akan dilemparkan ke dalam neraka. Membaca surat ini bukan hanya menghafal huruf demi huruf, tapi juga menyadari bahwa Allah yang kita langgar perintahnya punya kuasa atas alam barzah, dan Dia pula yang menurunkan kasih sayangnya melalui surat ini untuk menjaga kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan nasihat kepada diri saya sendiri pada khususnya, dan kepada para sahabat pada umumnya. Yang pertama, bacalah surat ini setiap malam sebelum tidur. Yang kedua, ajarkan kepada anak-anak dan keluarga. Yang ketiga, jadikan sebagai kebiasaan. Yang keempat, jika belum hafal, bacalah dari mushaf. Yang kelima, jika tidak bisa baca, dengarkan sambil merenungi maknanya. Ibnu Abbas pernah berkata, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada anak-anakmu. Ia akan menyelamatkan dari siksa kubur, menjaga keluarga dan tetanggamu, serta menyertaimu di sisi Tuhanmu. Ini keutamaan surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk tidak hanya menyelamatkan dari siksa kubur, tapi juga ada satu surat dalam Al-Quran yang akan berdebat membela orang yang menghafalkannya hingga ia masuk surga, yaitu surat Tabarok atau Al-Mulk. Hadis riwayat Tabrani dari Anas bin Malik. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang, tapi kita bisa memilih bekal untuk menanti kematian dengan tenang. Jangan biarkan malam berlalu tanpa surat ini. Jangan biarkan kubur kita gelap tanpa cahaya dari Al-Mulk. Cukup 5 menit setiap malam, tapi bisa menjadi penyelamat selama ribuan tahun di alam barzah. Mulailah dari malam ini dan biarkan surat ini menjadi penjaga setia kita
hingga kelak kita bangkit di hadapan Allah dengan wajah yang bercahaya. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.